Nasution Iya. itu istrinya Pak Jenderal Nasution. Nasution. Iya. Di Jalan Ahmad Yani ya. Bukan, Rumah yang Jalan itu. Tugu Umar 42. Oh yang Teguh Umar ya. Teguh Yang Umar sekarang 42. jadi Museum itu iya, ya. iya. Dekat kantor. Iya, iya. Saya waktu itu ya, dan bahkan yang membiayai saya masuk UI Politeknik itu Ibu Nas. Iya, karena saya udah kerja terus waktu setelah saya lulus setelah sekian tahun saya sowan ibu, saya mau memberikan uang dulu, saya tahu itu udah buat kamu, hadiah buat kamu, udah kamu udah sukses, ibu udah senang. Jadi sangat sekali. Justru pada waktu itu saya kerja di kantor Ibu Nas itu Jalan Muhammad Yamin nomor berapa ya, nomor 5. Dan Si Kuncung itu nomor 2. Jadi saya gara-gara sering nulis di majalah Si Kuncung, saya ingat waktu itu kan teman-teman saya ada yang sekarang terkenal M. Sobari, budayawan. M. Sobari. Nah dulu ada redaksi Tempo waktu itu, Fikri Ali. Bukan, yang lebih lama lagi, redaksi Tempo lebih awal. Edi Hermanto kali ya. Iya, Edi Hermanto ya. Jadi teman-teman tuh ada siapa tokoh-tokoh itu. Nah, itu saya ingat sering mengarang. Jadi kalau setiap Kamis datang untuk minta dapat honornya Rp1.000 waktu itu. Satu artikel di Muat itu cukup tinggi waktu itu. Nah karena sering lewat ada kantor, saya tanya ke sana, boleh nggak terima ini nggak pembantu atau apa saja, office boy gitu. Oke, boleh deh gitu. Akhirnya saya diterima jadi office boy di situ 1 bulan. Nah kemudian masih menggelandang juga gitu. Kemudian saya tanya, ada nggak ibu-ibu di sini yang perlu pembantu rumah tangga gitu. Lalu ada yang kasih informasi. Waktu itu namanya Mas Ahmad ya. Mas Ahmad tuh pegawai DKI waktu itu. Pegawai DKI yang diperbantukan di situ. Itu kan sebenarnya kerjasama dengan DKI juga kan, Ibu Nas dan Ibu Ali Sadikin waktu itu. Nah terus Pak Ali Sadikin masih gubernur zaman itu ya dibuatnya. Jadi akhirnya ada 1 orang ibu gitu. Akhirnya pas datang saya tanya, ibu, apa ibu itu pembantu rumah tangga katanya. Kamu bisa apa? Saya bilang saya bisa apa saja bu. Nyuci baju bisa, nyetrika bisa, ngepel, nyapu, nguras, ada kolam renang di situ, kolam renang bisa. Terus ngurus anak bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya besok paginya saya datang ke sana. Karena belum ada tempat yang layak, ada bekas kandang ayam yang ya udah kamu sementara tinggal di sini gitu. Itu di depan ada WC yang buat kita bantu yang maaf ya agak bau sekali gitu. Di Jalan Malang nomor 16. Ya, nah kemarin kira-kira berarti 3-4 hari yang lalu saya sama Thomas kesana, yuk penasaran Malang kayak gimana Malang 16. Sudah jadi rumah megah sekarang. Oh, udah hilang ya? Apa? Rumah lamanya udah kan? Iya, jadi rumah megah. Jadi ya memang itu kan rumahnya Direksi Bank Indonesia. Gitu. Jadi zaman itu mungkin masih belum bagus lah. Lalu dan itu istrinya? Iya, istrinya. Dan itu orang Yahudi Belanda. Jadi kalau marahin saya, wah, pardon saya, pervelan, pokoknya bahasa orang Afrika semua gitu. Anaknya juga berarti campuran Indo, iya. Nah ini jujur ya, ini apa itu? Saya sempat waktu naksir si anaknya, tapi ya siapa sih ngebayangin kayak gitu ya? Tapi ya namanya apa ya? Saya pernah baca kemudian apa? Anak ini. Dia, nah waktu itu SMA yang kemudian suruh nganterin buku itu, iya. Oh itu. Tunggu ya, saya ingat namanya Kaya, Eman, kemudian Sari, Wanu, Priyatno, Budi, 6 ya. Nah kebetulan waktu itu anaknya bandel-bandel semua kan. Salah satu yang paling bandel itu yang namanya Eman itu kelas 5 SD. Oh, bandel sekali itu. Nah, ibunya kemudian bisa puas kok
semua nurut sama saya gitu, karena saya dongeng, saya main sulap, saya segala macam gitu kan. Akhirnya setelah 3 bulan karena saya di tempat bekas kandang ayam nggak begitu sumpek dan sebagainya karena udah ditutup gitu ya. Akhirnya saya sempat mau keluar waktu itu, sudah kamu sekarang gini aja deh, anak-anak udah sayang sama kamu tidur bersama si Eman gitu. Jadi di kamar Eman. Tapi itu kalau malam bandel, kadang-kadang nyiram air dengan saya, benar bercanda. Dan pernah suatu saat kejadian siram-siraman kan, sampai ketawa-ketawa aja, basah semua. Ibunya datang, gimana ini? Hei, kenapa jadi pakai gini? Udah stop, kamu tidur aja, biar Eman yang ngepel ini. Justru anaknya justru ini. Jadi karena ya lama-lama ibunya juga udah sayang gitu. Eman itu saya pamit ya. Sabun. Oh siap. Jadi itu yang salah satunya. Kemudian ada anak yang saya, Eman, Sari, Wanuna. Yang nomor 4 itu polio, cacat. Itu waktu itu kelas berapa ya? Kelas 2 SD. Tapi itu nggak bisa jalan berarti. nggak bisa jalan. Nah, saya yang tugasnya kemana-mana, gendong, mandiin, sampai membersihkan. Habis BAB itu saya yang membersihkan semua gitu. Jadi ya itu akhirnya ibunya ya udah kamu khusus ini anak-anak deh gitu. Itu tahun bulan. Mulai 71 berarti ya, sekitar itu 7 bulan ya, awal akhir 70 awal 71 lah gitu. Oh, berarti belum lama ke Jakarta ya? Iya belum lama ke Jakarta. Tapi ya itu kadang-kadang mereka juga jadi bersahabat karena kadang-kadang kalau saya selalu nulisnya Seto M gitu kan. Seto M kan hanya Seto monyet kan gitu. Oh iya, ya gitu, tapi ya karena saya nganggapnya sebagai bercanda gitu, jadi udah akrab jadinya gitu. Dan sampai sekarang itu udah seperti saudara malah gitu. Masih suka ini? Masih sering ketemu, malah ada grup kalau ada pengajian apa saya sering diundang. Bahkan ini suatu kejadian yang pada waktu bapaknya ini dapat gelar doktor di Amsterdam, itu saya udah mandiri, udah ini saya yang membiayai 2 anaknya untuk berangkat ke sana untuk menghadiri pengukuhan bapaknya jadi dokter itu. Oh, mereka bisa? Apa? Mereka bisa? Bukan, kebetulan studinya di Belanda. Oh, studi Ya, bapak itu dulu bapaknya studi di Belanda, tapi mungkin ininya jarak jauh atau apa. Nah, pada waktu pengukuhannya itu di sana, di Belanda gitu. Bukan di Amsterdam, di Leiden kalau nggak salah. Dan saya ke toilet juga. Ada di phone, saya mau bertanya tentang sebuah. Oke. Nah, sekarang misalkan di phone, saya mau bertanya sebuah soal matematika, mungkin juga untuk anak SMP ya. Sekarang kalau ada segitiga siku-siku, kemudian satu sisi siku-sikunya itu 4 cm, yang satu sisi sikunya 3 cm. Pertanyaannya berapa sisi miringnya, panjangnya? Udah mulai hujan kayaknya ya. Sorry. Misalnya, aku tahu dari Pythagoras, kuadrat dari sisi yang miring itu sama dengan jumlahnya kuadrat dari sisi yang siku-siku. Gitu kan, si kuadrat sama kuadrat dari kuadrat. Nanti Gitu aja. Oh, supaya mudah bisa dinyanyikan. Kalau belum bisa bikin lagu, bikin saja lagu bintang kecil misalnya. ya, gitu aja kali. Nah, di sini aja ya. Di sini aja deh, Oke. biar bisa duduk di taman. Mau pakai board? Iya, pakai board buat gambar kita board. Board ya, buat gambaran. Mudah berpikir dengan lebih cerdas dan lebih gemilang juga. Biasakan olahraga, apakah tadi atau senam, lompat-lompat, berlari dan sebagainya. Dengan begitu kita juga akan bergerak, darah segar mengalir dan otak juga menjadi mudah. Terima kasih.